Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan Setiawan dari program studi PGSD U5. Nah, di sini saya akan membahas tentang literasi, yaitu sebagian dari materi bahasa Indonesia. Nah, yang pertama adalah literasi teks fiksi. Fiksi adalah suatu prosa naratif yang sifatnya imajiner. Meskipun imajiner, suatu karya fiksi tetap dapat masuk akal dan di dalamnya terkandung kebenaran yang dapat mendramatisasi hubungan manusia. Nah, mungkin pengertian fiksi menurut para ahli, yaitu yang pertama, Chris Maresanti. Nah, karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Nah, yang kedua, Tani Ahmad, cerita naratif yang timbul dari imajinasi pengarang dan tidak mempedulikan fakta sejarah. Nah, yang ketiga, semi fiksi adalah jenis narasi literer dan berupa cerita rekaan pengarang tanpa mempedulikan realitasnya. Yang keempat, Henry Guntur, tarigan fiksi adalah suatu karya sastra yang berasal dari hasil imajinasi penulis. Nah, mungkin literasi fiksi ini adalah suatu khayalan yang dibuat oleh pengarang itu sendiri. Selanjutnya adalah makna teks fiksi. Yang pertama adalah makna denotatif. Makna denotatif merupakan makna yang sesuai dengan makna yang sebenarnya. Contohnya adalah tangan kanan. Nah, tangan kanan itu sendiri adalah contohnya tangan kanan Ari sakit. Nah, itu sebenarnya adalah makna yang sebenarnya. Terus kambing hitam. Kambing hitam yang berwarna hitam itu adalah makna yang sebenarnya dari denotatif. Nah, selanjutnya adalah makna konotatif. Nah, contohnya adalah pria itu dituduh sebagai kambing hitam. Pada kasus tersebut, makna kambing hitam adalah kalimat tersebut adalah orang yang dianggap bersalah. Nah, selanjutnya adalah makna asosiatif. Makna kata yang muncul dikarenakan adanya hubungan sebuah kata dengan hal lain di luar bahasa umum. Selanjutnya adalah makna ekspresif. Nah, makna kata yang muncul berupa perkataan spontan yang bertujuan untuk menyampaikan isi perasaan dalam sebuah tulisan. Nah, contohnya adalah wah, indah sekali wajahmu, atau wah, cantik sekali kamu. Itu adalah makna atau kata yang spontan bisa ditunjukkan kepada seseorang. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur teks fiksi, yaitu yang pertama unsur intrinsik, yaitu yang pertama ada tema, penokohan, alur, dan latar. Tema itu sendiri adalah merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan pengarang dalam ceritanya menurut Staton 2012. Nah, selanjutnya adalah penokohan. Penokohan adalah karakter dari tokoh dalam cerita
Yang menyampaikan perwataan tokoh tergantung pada pengarangnya. Ada yang sekali saja gambaran itu ditampilkan dan pembaca sudah merasakan adanya watak tokoh. Nah, kemudian selanjutnya adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang berhubungan secara kasual. Alur cerita terdiri atas beberapa sikap, yaitu tahap pengenalan, tahap kemunculan konflik, tahap konflik memuncak, konflik menurun, dan penyelesaian. Itu adalah alur dari fiksi. Nah, kemudian adalah unsur ekstrinsik, yaitu keadaan atau kondisi subjektif individu pengarang, termasuk sikap, karakter, dan aktivitas keseharian. Nah, yang kedua adalah keyakinan dan pandangan. Keyakinan dan cara pandang hidup pengarang akan mempengaruhi karya yang ditulisnya. Nah, yang ketiga adalah psikologi. Psikologi pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial juga akan mempengaruhi karya sastra yang dibuat oleh pengarangnya. Selanjutnya adalah macam-macam teks fiksi. Menurut Kosasih 2019, teks fiksi terdiri atas cerita rakyat, cerita yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan disampaikan secara turun-temurun. Yang kedua adalah cerita fantasi, cerita yang sepenuhnya dikembangkan berdasarkan khayalan, imajinasi, atau fantasi. Yang ketiga adalah cerita pendek, cerita rekaan yang menurut wujud fiksinya berbentuk pendek. Ya, yang keempat adalah cerita inspiratif. Nah, cerita inspiratif ini yaitu teks narasi yang menyajikan suatu inspirasi keteladanan kepada banyak orang. Ya, selanjutnya adalah puisi rakyat. Nah, jenis puisi yang berkembang pada kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai suatu tradisi masyarakat setempat. Nah, ada yang keenam adalah puisi baru atau puisi bebas. Nah, puisi yang tidak terikat oleh jumlah lirik, suku kata, ataupun pola rimanya. Nah, yang ketujuh adalah drama. Cerita konflik merupakan manusia dalam bentuk dialog, yaitu yang diekspresikan dengan menggunakan percakapan dan dilakukan pada pentas di hadapan penonton. Itu adalah drama. Yang kedua adalah literasi teks non-fiksi. Nah, non-fiksi adalah karya seni yang sifatnya berdasarkan fakta dan kenyataan serta ada kebenaran di dalamnya yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan atau pengalaman serta bersifat informatif. Teks non-fiksi ialah tulisan berbasis data dan fakta sebenarnya disajikan dengan gaya bahasa formal atau non-formal berupa argumentasi, eksposisi, atau deskripsi. Itu dari TRIM 2014. Nah, teks non-fiksi ini dibagi menjadi dua, yaitu teks faksi dan teks non-fiksi. Nah, yang pertama adalah teks faksi. Teks faksi merupakan teks yang menceritakan berbentuk kisah berbaris kejadian sebenarnya. Jenis teks faksi diantaranya biografi, autobiografi, kisah nyata, memoir, dan cerita-cerita dari kitab suci. Itu adalah bagian dari teks faksi. Nah, kemudian teks non-fiksi. Nah, jenis karya sastra cerita non-fiksi yaitu non-fiksi itu sendiri ialah teks yang disusun berdasarkan data valid tentang pengetahuan tanpa
mengurangi isi data tersebut. Jenis ini diantaranya buku referensi, buku petunjuk, buku panduan, buku pembelajaran, kamus, dan peta. Itu adalah data yang valid. Nah, kemudian jenis karya sastra cerita non-fiksi seperti karangan, opini, esai, biografi, terus karangan jurnalisme, itu adalah contoh dari cerita non-fiksi. Selanjutnya adalah jenis karya sastra cerita non-fiksi. Nah, seperti yang sebelumnya saya katakan, nah, jenis-jenis karya sastra cerita non-fiksi adalah karangan opini, merupakan suatu pendapat seorang yang dikarang berdasarkan isu yang sedang terjadi. Nah, kemudian esai yang membahas seni atau sastra, itu adalah karangan yang membahas suatu permasalahan secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, yang ketiga, biografi adalah riwayat hidup seorang namun ditulis oleh orang lain. Kemudian memoir, karangan sejarah atau peristiwa masa lampau yang dibuat untuk menekan pendapat, kesan, dan tanggapan penulis atau peristiwa yang dialami dan tokoh yang berhubungan dengannya. Terus yang keenam, eksposisi, yaitu suatu karang yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan tertentu. Yang ketujuh, argumentasi, yaitu berisi karangan yang dibuat untuk menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan secara logis. Nah, yang kedelapan, fungsional dan tulisan sejarah ilmiah ataupun ekonomi. Di antara semakin banyak teks non-fiksi yang relevan untuk peserta didik di sekolah dasar bahasa Indonesia ialah contohnya teks deskriptif yang mendeskripsikan benda atau tempat. Nah, yang kedua teks eksplanasi yang bertujuan untuk memberikan informasi. Yang ketiga teks prosedur atau petunjuk untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, yang keempat, teks laporan sederhana hasil pengamatan siswa dalam pembelajaran. Yang kelima, teks tanggapan, ucapan terima kasih atau permintaan maaf. Yang keenam, teks cerita pengalaman pribadi atau di dalam buku harian. Selanjutnya adalah fungsi dan jenis teks non-fiksi. Nah, fungsinya adalah mengisi waktu luang. Kita bisa menggunakan waktu-waktu di sela-sela kesibukan kita itu dengan membaca teks non-fiksi, terus sarana mengembangkan diri. Yang ketiga, mencegah kepikunan, menambah konsentrasi, dan menambah wawasan. Selanjutnya, jenis teks non-fiksi. Teks fiksi murni, teks yang berisi tentang cerita berdasarkan data-data penting atau contohnya skripsi disertai dengan tesis. Nah, yang kedua, teks fiksi kreatif, teks yang berisi cerita berupa data real atau data sebenarnya yang dikembangkan menjadi bentuk karangan imajinasi. Contohnya adalah novel dan puisi. Selanjutnya adalah contoh teks non-fiksi dan kaidah penulisannya. Nah, yang pertama adalah esai. Secara sederhana, esai dapat dimaknai sebagai bentuk tulisan lepas yang lebih luas dari paragraf yang diarahkan untuk mengembangkan ide mengenai sebuah topik, yaitu Anchor 2010. Esai dianggap pula sebagai cara untuk menguji atau melihat kualitas ide yang dituliskan oleh penulisnya.
Itu pernyataan dari Harvey 2003. Nah, untuk isai itu sendiri terdapat struktur struktur isai itu terdiri dari bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian kesimpulan. Nah, kaidah pendahuluan isai adalah kata baku. Kata-kata yang digunakan dalam isai hendaknya menggunakan kata yang baku yakni sesuai standar dan kaidah kebahasaan yang dilakukan. Kaidah tersebut meliputi kaidah ejaan bahasa Indonesia atau EBI, tata bahasa baku, dan kamus umum bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kalimat efektif. Dalam menyusun esai hendaknya menggunakan kalimat yang efektif sehingga harus memenuhi syarat untuk tata bahasa tersebut. Nah, yang kemudian adalah review buku atau bab buku atau artikel. Nah, review terhadap buku atau bab buku ataupun artikel pada dasarnya adalah upaya untuk membaca secara sesama, kemudian melakukan evaluasi terhadap buku atau bab buku ataupun artikel yang bertujuan untuk menilai dan memberikan rekomendasi apakah buku atau bab buku ataupun artikel tersebut layak untuk dibaca ataupun tidak. Kemudian adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah berbasis penelitian adalah bentuk tulisan yang memaparkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan merupakan bentuk ringkas laporan penelitian yang dikemas dalam struktur yang lebih rapi. Artikel jenis ini dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama artikel yang memuat kajian hasil penelusuran pustaka. Yang kedua adalah artikel yang berisikan ringkasan hasil penelitian yang memang dilakukan oleh penulis secara langsung. Nah, yang kemudian ada teks narasi sejarah, yaitu teks non-fiksi yang berisi tentang peristiwa yang terjadi dalam masyarakat pada masa lampau sebagai pengalaman untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia di masa sekarang. Selanjutnya struktur teks narasi sejarah adalah yang pertama orientasi, yaitu merupakan bagian awal permulaan atau pengenalan yang letaknya di awal dari suatu isi teks narasi sejarah. Nah, yang kemudian adalah urutan peristiwa, yaitu urutan-urutan rekaman peristiwa yang disusun secara kronologis. Selanjutnya adalah reorientasi, yaitu bagian dalam teks narasi sejarah yang umumnya berisi kesimpulan, penilaian, pendapat, komentar, ataupun opini oleh penulis mengenai peristiwa sejarah yang diceritakan di dalam konteks. Nah, kemudian ada sejarah sebagai suatu peristiwa, selanjutnya sejarah sebagai kisah, nah, kemudian sejarah sebagai ilmu. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Bila banyak kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.